Hai guys, apa kabar? Penagihan lancar? Ada kendala? Ada permasalahan? Siang ini saya mau coba sharing sedikit pengalaman saya pada saat melakukan aktivitas penagihan. Oke, langkah pertama yang harus selalu Anda ingat pada saat Anda mulai bertemu dengan seorang debitur dan melakukan aktivitas penagihan. Ini yang coba Anda selalu ingat-ingat dan harus Anda praktekkan dengan baik. Pertama adalah tempatkan posisi Anda di posisi debitur. Okay? Put yourself in his side. Itu kunci pertama. Jadi Anda harus senantiasa pada saat ketemu seseorang itu, Anda berupaya masuk ke dalam pikiran debitur, melakukan empati, itu bahasa kerennya gitu ya. Jadi Anda berusaha menempatkan diri bahwa Anda itu di posisi debitur. Oke? Itu dulu yang pertama. Sehingga Anda nantinya dengan melakukan hal itu, pembicaraan-pembicaraan yang membuat itu semua terjadi, klik frekuensinya Anda dengan debitur bisa jadi sama, sehingga akan ada keterbukaan dari debitur untuk menyampaikan permasalahannya dengan apa adanya. Paham ya? Itu langkah pertama yang harus Anda lakukan. Menempatkan diri kita di posisi debitur. Oke? Bila mana debitur itu lebih senior dibandingkan kita, misalkan tempatkan posisi Anda sebagai anaknya mungkin. Kalau usianya mungkin kurang lebih seimbang gitu ya, tempatkan posisi Anda sebagai saudara dari debitur yang berupaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini. Oke? Itu yang pertama. Setelah frekuensi ini nyambung, gitu ya. Jadi pembicaraan ini enak, ada keterbukaan dari debitur. Yang harus Anda lakukan adalah mencoba menggali informasi ya, sejelas-jelasnya berkaitan dengan permasalahan debitur. Oke, setelah Anda tahu permasalahannya, gitu ya, Anda tidak boleh langsung berupaya untuk menyelesaikan masalah. Tapi poin yang kedua adalah, jadi pertama masalah mindset, Anda harus tempatkan posisi Anda di posisi debitur. Kemudian yang kedua adalah Anda menggali informasi dulu apa yang menjadi permasalahan sesungguhnya. Oke, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah Anda harus bisa memotivasi debitur untuk berupaya menyelesaikan permasalahannya dengan secepat-cepatnya. Oke, itu langkah yang ketiga. Berusaha memotivasi debitur untuk menyelesaikan permasalahannya secepat-cepatnya. Baru langkah yang keempat, oke, setelah Anda memberikan motivasi, debiturnya itu tergerak dan dia itu sadar bahwa kita harus menyelesaikan masalah secepat-cepatnya daripada nantinya membengkak, gitu ya. Langkah yang terakhir, baru Anda berusaha memberikan solusi atas permasalahannya. Ada alternatif-alternatif apa atas permasalahannya supaya bisa segera diatasi. Ada beberapa poin penting untuk memberikan solusi. Yang pertama adalah Anda harus fokuskan bagaimana kita menyelesaikan angsurannya. Menutup dulu tunggakan angsuran yang ada. Bukan Anda langsung serta-merta minta pelunasan, tidak. Ya, fokuskan ke situ dulu. Angsurannya bisa ditutup atau enggak? Pekerjaannya 3 sampai dengan 6 bulan ke depan bagaimana prospeknya? Apakah bisa membaik? Apakah mungkin malah bisa melejit? Ataukah bahkan lebih menurun dan tidak ada pekerjaan? Atau masih ada keraguan-keraguan masalah itu? Nah, dari sini Anda baru bisa mencoba memberikan solusi. Kalau misalkan ada kemampuan untuk menutup angsurannya, meskipun bertahap, sekali lagi saya ngomong, meskipun bertahap, misalkan saat ini mungkin sampai dengan 3 bulan ke depan diproyeksikan kemampuan angsurannya sebelumnya 2 juta, saat ini dia cuma mampu 1 juta misalkan, oke nggak apa-apa, 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 3 bulan. Tapi setelahnya bagaimana? Kalau ini dibiarkan 1 juta terus selama 3 bulan, tentunya tunggaan 3 bulan hanya dibayar 1,5 bulan. Betul ya? Ini tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya menunda masalah. Nggak boleh seterusnya. Kita harus bicara lagi misalkan, setelah 3 bulan gimana Pak? Kalau memang ini dimungkinkan nantinya, otomatis di bulan keempat nanti kembali lagi kan, ditutup tunggaan yang ada, kemudian kembali normal. Atau paling tidak 1 kali angsuran, 1 kali angsuran, dan seterusnya. Sehingga jangan sampai debitur ini masuk ke posisi NPL. Ya, itu langkah pertamanya. Kalau itu dimungkinkan, lakukan itu.
Jadi kita sama-sama kita tempatkan posisi dari debitur, kalau memang itu kemampuannya nggak apa-apa, lakukan itu. Ya. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa, angsurannya juga tidak dimungkinkan untuk ditutup, apa yang harus kita lakukan? Otomatis langsung bicara masalah pelunasan. Ya. Pada saat kita bicara masalah pelunasan, tentunya Anda bisa tahu, Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya, langkah-langkahnya seperti apa. Minta bantuan ke keluarga inti, saudara kandung, teman baik atau teman dekat. Yang keempat adalah ke lingkungannya atau ke komunitas atau siapapun orang yang sosial yang dia kenal yang mungkin bisa tergerak untuk membantu debitur menyelesaikan permasalahannya. Oke, itu langkah-langkahnya. Kalaupun itu masih nggak ada, ya langkah selanjutnya apa? Harus jual aset sebagian. Oke, sekali lagi saya sampaikan, ada 4 hal utama yang harus Anda ingat pada saat Anda melakukan penagihan. Yang pertama, tempatkan dulu diri Anda di posisi debitur. Jangan pernah Anda itu bertindak sebagai seorang penagih, ataupun Anda datang dengan marah-marah kemudian melakukan pressure kepada debitur. Cara itu tidak akan efektif. Karena akan ada pertentangan, langsung akan ada penolakan. Secara psikologis, debitur akan langsung membuat jarak dengan Anda dan tidak akan bercerita ke kondisi yang sesungguhnya. Ya, itu langkah yang pertama, tempatkan diri Anda di posisi debitur. Langkah yang kedua adalah gali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan kondisi debitur saat ini. Yang ketiga, Anda harus bisa memotivasi debitur untuk menyelesaikan permasalahannya secepat-cepatnya. Baru yang terakhir, berupaya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Oke, itu dulu dari saya. Kalau nantinya Anda mengalami kesulitan atau ada yang perlu dilakukan penajaman-penajaman, sampaikan ke pimpinan Anda, biar nanti pimpinan Anda bisa posting di grup dan nantinya saya akan respon. Kalau memang diperlukan, saya akan bagikan tips-tips lagi yang berkaitan dengan masalah ini. Sangat interesting masalah penagihan, dan Anda harus ingat bahwa kita ini sebetulnya bukan seorang penagih ataupun apapun yang mungkin bisa bentrokan dengan debitur, tapi kita adalah memberikan solusi atas permasalahan debitur. Ya, itu dari saya untuk sementara. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang, guys.